Sebut, sebut saja namanya Pak Parjo. Pak Parjo bilang kalau saya ini terkena semar tangis dan juga si pengirim berniat untuk saya menjadi tidak cantik dan gila. Pak Parjo memberi saya air dan nyuruh saya minum air itu sambil membaca Al-Fatihah. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak bisa membaca surat itu. Seperti orang linglung dan malah ketawa. Dan juga mentertawakan Pak Parjo. Orang tua saya sampai menangis melihat saya. Saya layaknya orang gila kala itu. Aga berusaha untuk menenangkan orang tua saya. Setelah itu Pak Parjo menepuk pundak saya dan bilang, "Far, bikin pengirim masuk sekalian. Jangan setengah-setengah gini, biar saya gampang ngeluarinnya. Jangan ditahan." Jadi sebenarnya, saya itu bisa ngelihat makhluk halus dan terbiasa kalau ada makhluk halus macam itu yang mau masuk ke tubuh saya. Saya selalu bisa menahan. Jadi, saat kejadian itu, saya bermuka dua. Kadang jadi Farah, kadang lagi semacam hantu yang nangis-nangis manggil Silian. Karena saya tetap nahan semua itu, akhirnya Pak Parjo pakai cara lain. Dan saya di sini gak sadar dan gak ingat apa-apa. Kalau kata si Aga, saat itu saya disembuhin sama Pak Parjo. Saya nangis-nangis, gulung-gulung di lantai sambil kesakitan. Setelah berhasil dikeluarin dan santetnya itu dikembaliin ke si pengirim. Beliau bilang begini kepada saya dan keluarga saya. Besok pagi-pagi orang yang bikin Farah kayak gini bakal datang ke rumah karena dukunnya yang kalah. Dilihat saja siapa besok yang datang ke sana. Sebenarnya kamu udah kena begini sudah sangat lama. Cuma gak ada yang merasa. Alhamdulillah semua sudah bisa diatasi. Keesokan harinya jam 6 pagi, Lian sudah ada di depan rumah saya. Orang tua saya panik dan takut, tapi gak ngizinin saya buat ketemu sama si Lian. Karena takut kejadian seperti kemarin malam terjadi lagi. Waktu Lian berada di depan rumah saya, banyak sekali hantu dengan wajah menyeramkan serasa mau masuk ke tubuh saya. Tapi alhamdulillah saya bisa menahan itu semua. Hubungan saya dengan Aga berakhir. Dan sejak kejadian itu, setiap saya menjalin hubungan dengan laki-laki dan Lian tahu akan hal itu, hubungan saya selalu kandas. Lian selalu mencari cara agar saya bisa pisah dengan pasangan saya, mulai dari fitnah dan lainnya. Sampai pada akhirnya, orang tua saya datang ke orang pintar lainnya karena penasaran kenapa anak saya selalu gagal setiap mau menikah. Mereka berkata, orang Madura takutnya dikunci orang. Kata mereka, saya terkunci. Jika mau terbebas dari itu semua, saya harus melakukan beberapa ritual, dan ini penuh pengorbanan. Mulai dari harus menancapkan paku di kuburan yang paling tua jam 12 malam, dan harus sendirian. Saya nggak kebayang untuk melakukan hal seperti itu. Mandi kembang 7 rupa, lalu mencari ayam berwarna putih, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, buat menyembuhkan ini, saya nggak cuma datang ke satu orang ataupun 2 orang. Bahkan saya sudah datang ke puluhan orang. Namun kejadian ini tetap terjadi berulang kali. Alhamdulillahnya, Lian sekarang sudah menikah. Dan semoga saja dia bahagia
dan tidak mengusik kehidupan saya lagi. Selanjutnya, pelet yang kedua. Sebenarnya ini bukan pelet, karena belum kejadian, cuma hampir terkena pelet. Waktu itu, saya mencuci mobil di salah satu tempat penyucian mobil di daerah rumah saya. Tiba-tiba, yang punya mobil itu ngajakin ngobrol orang tua saya dan tanya-tanya alamat kami, serta hal lainnya. Keesokan harinya, dia tiba-tiba datang ke rumah saya dan bilang anaknya suka terhadap saya dan ingin menjadikan saya istrinya. Orang tua saya menolak secara halus dengan alasan Farah mau bekerja dulu dan juga masih belum kepikiran untuk menikah. Selang beberapa minggu, tiba-tiba tetangga rumah saya bertamu ke rumah dan bilang kalau dia disuruh sama orang tua cowok tadi buat naruh ayam mati dan segala macam sesajen dan dikubur di depan rumah saya. Dan dia bakal dikasih upah yang lumayan besar. Untungnya tetangga saya tidak melakukan itu dan bilang saya harus hati-hati. Mungkin itu pengalaman saya di pelet atau apalah itu. Dari pengalaman saya ini, saya menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya percaya sihir dan pelet gak akan mempan jika kita rajin beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Bukan maksud saya untuk sok agamis, tapi ini benar nyata adanya. Apalagi urusan jodoh. Memang benar adanya. Istikharah itu wajib bagi seorang muslim. Dan pesan saya juga terhadap laki-laki, jika kalian ditolak oleh wanita, bersikaplah dewasa dan hadapilah selayaknya pejantan. Jangan main pelet atau pergi ke dukun. Buat apa kalian bersama wanita yang seolah-olah mencintai kalian, padahal sebenarnya itu semua hanya pelet. Padahal itu semua hanya karena pelet. Tapi di kehidupan kalian gak akan tenang karena selalu dihantui dengan rasa takut dan was-was kalau peletnya hilang atau memudar. Teruntuk para wanita, berhati-hatilah dalam memilih laki-laki atau ketika menolak lelaki. Harus benar-benar mencari kata yang tidak menyakitkan dia. Saya sudah berusaha sehalus mungkin. Masih ada yang berniat mau memelet saya. Semoga pengalaman saya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Sekian dulu cerita untuk kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dalam cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika saja teman-teman memiliki cerita yang dapat saya sampaikan di channel ini, silakan kirimkan cerita teman-teman ke email saya yang terdapat di deskripsi box. Sampai jumpa. Salam sejahtera.